Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan sebuah Grinda cordless dari JLD Tools. Ini untuk versi terbarunya, karena versi lamanya itu kita nggak dapat koper seperti ini ya. Kita dapat soft case, koper soft case, bukan koper yang keras seperti ini yang dari plastik. Ini saya beli di marketplace online seharga 600 ribuan. Ini versi termurahnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Seperti yang saya katakan tadi ya, ini versi terbaru dari JLD Tools untuk Grindanya. Kita dapat hard case seperti ini dari plastik. Untuk kualitasnya sih saya rasa biasa-biasa saja ya untuk hard case-nya ini. Kita buka dulu, kita lihat isi dalamannya. Oke, di paket pembelian kita dapat bonus. Ini cutting wheel ukuran 4 inci atau 100 mm. Lalu dapat buku panduan yang sudah benar. Kalau kemarin kita beli produk JLD, buku panduannya apa, isi produknya apa. Kemarin itu saya beli marble cutter, itu buku panduannya bor. Lalu beli itu mesin blower ya, blower cordless juga buku panduannya bor. Nah, kali ini JLD udah mulai benar. Untuk tulisannya di sini berbahasa Inggris, nanti saya baca ya. Lalu dapat chargeran, ini chargerannya sama persis dengan produk JLD lainnya. Sama ya, untuk spesifikasi nanti kita akan uji, tetapi ini agak lebih sedikit rapih ya untuk finishingnya. Lalu di sini juga pastinya kita mendapatkan sebuah blade cover, yang material bahannya lumayan berbobot ya teman-teman ya. Ini dari besi dan lumayan berat. Finishingnya juga rapih ini, catnya tidak asal-asalan, dan ketebalannya kurang lebih ini 1,5 mili ya, sepertinya ya. 1 atau 1,5 mili seperti itu ya. Lalu dapat handle tambahan. Nah ini juga nih, meskipun ini bahannya dari plastik biasa yang terkesan murah, tapi finishingnya dibuat rapih ya. Lalu ini kuncinya juga tebal sekali. Ini lebih dari 3 ini, 3 mili lebih nih ya untuk kuncinya ini. Dan untuk paket ekonomis kali ini kita hanya mendapatkan 1 buah baterai. Untuk baterainya ini material bahannya sama saja seperti produk JLD lainnya, tetapi finishingnya dibuat lebih rapi dari yang sebelumnya. Ini print-printannya dibuat lebih jelas ya tulisannya. Lalu untuk plastiknya ini tidak ada yang melebar-lebar ya. Berikutnya kita bicara unit grindanya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Mirip-mirip ya dengan bentuk grinda lainnya. Ini material bahannya plastik, coran aluminium, dan ada karet sedikit. Kalau yang bodinya ini dari plastik ya teman-teman ya. Untuk kualitas plastiknya sih sama saja, tidak ada yang wah ya, biasa-biasa saja. Lalu ini kepalanya dari cor-coran aluminium. Untuk cetakannya ini lumayan rapih teman-teman. Lalu yang merah ini adalah grip karet ya. Semua yang berwarna merah pada Grinda ini adalah karet. Untuk plastiknya lumayan tebal ya ini ya. Ini bisa dilihat sendiri di sini. Overall untuk finishing produk, JLD ini semakin bagus ya. Semakin rapih. Kalau saya bandingkan dengan produk-produk JLD yang sebelumnya yang pernah saya beli, ini semakin rapih ya. Jadi JLD benar-benar berbenah untuk bersaing dengan produk-produk lain. Mantap! Kalau bicara fitur, ini kurang lebih sama saja dengan Grinda cordless murah lainnya. Yang pasti dia sudah cordless. Lalu di sini ada trigger. Kita pasangkan dulu baterainya. Tombol ini adalah trigger lock, bukan safety lock ya. Jadi untuk mengunci trigger, pada saat kita bekerja dengan waktu yang lama, ini tinggal kita tekan saja. Jadi dia terus berputar. Kalau mau melepasnya, tinggal tekan triggernya lagi. Lalu di sini ada indikator baterai. Ini ada 3 garis. Indikator baterai dan juga pengaturan speed ya. Ada 3 step untuk speednya. 1, 2, 3. Jadi ada 3 step untuk speed. Lalu di sini ada lubang untuk handle tambahan.
Lalu ada spindle lock di sini, fungsinya untuk mengunci putaran untuk memasang blade. Untuk spindle locknya ini agak keras ya teman-teman ya, kurang smooth, kurang enak. Oke, itu saja ya untuk fitur-fiturnya. Lalu berikutnya kita bicara spesifikasi. Untuk spesifikasi tertulis pada unitnya adalah untuk ukuran blade maksimal 4 inci, untuk asnya adalah 16 mm, lalu untuk maksimal RPM-nya di 10.000 RPM. Nanti kita akan uji ya, apakah dia benar-benar 10.000 atau di bawah 10.000. Untuk baterainya sendiri saya nggak tahu ya berapa Ah, nanti saya akan coba bongkar, tetapi untuk voltasenya ini sudah pasti 20 volt, sama dengan JLD yang lain. Lalu untuk chargerannya ini standby-nya di 0,6 watt. Ini sudah hijau ya, sudah menyala. Baterainya sudah saya bongkar. Nah ini nih, sekrupnya juga bagus ya teman-teman ya. Bukan sekrup yang murah-murahan. Untuk baterainya sendiri ini ada 10 sel baterai. Jadi 5 atas dan 5 bawah dirangkai paralel ya. Yang membuat saya bertanya-tanya ini apa ya? Apakah sensor panas atau tidak? Tapi mantap juga kalau ada sensor panasnya untuk JLD ini. Kita buka dulu ya untuk melihat berapa Ah untuk baterainya ini. Ini dia, baterainya ya, 10 sel. Dan ini satu selnya adalah 1500 mAh dirangkai paralel, jadi dikali 2, jadi 3000 mAh untuk baterainya. Sekarang kita rakit kembali baterainya. Oh ya teman-teman, kalau kalian ada yang tahu ya ini beneran sensor panas atau tidak, tolong dituliskan di kolom komentar ya, sebagai tambahan informasi buat saya dan teman-teman kita yang lain. Buat kalian yang paham atau mengerti tentang elektronika, tolong dikasih tahu kami ya, itu sensor panas atau bukan. Sekarang kita akan melihat berapa output yang diberikan chargerannya ini. Ya, hanya 14,5 watt. Jadi ini kecil ya teman-teman ya, dibandingkan dengan chargeran produk JLD yang lain seperti Impact Currents dan juga blower. Chargeran punya blowernya itu sampai dengan 19 watt. Bahkan yang untuk Impact Currents-nya itu sampai dengan 20 watt. Oke lah ya, sekarang kita charger aja baterai sampai penuh, nanti kita akan uji untuk RPM-nya. Oke, sekarang baterainya sudah terisi penuh ya, sudah hijau untuk lampu indikatornya. Kita langsung pasangkan ke unit gerindanya, kita akan lihat RPM-nya ya. Nih ya, lampu indikatornya kita lihat di sini sudah full ya teman-teman ya. Kita akan uji di speed nomor 1 terlebih dahulu. Speed nomor 1 di 6651 RPM. Kita ubah ke speed nomor 2 sekarang. Ya, speed nomor 2. Ini aneh ya, speed nomor 2-nya malah lebih rendah di 5599 RPM. Aneh ya? Aneh ini ya. Sekarang kita akan coba speed nomor 3. Apakah lebih rendah atau lebih tinggi? Ini kita lihat ya. Speed nomor 3-nya hanya di 7011 RPM, jadi jauh dari 10.000 RPM seperti yang dia tuliskan di sini ya, di spesifikasinya ini. Jauh ya, selisihnya sampai dengan 3000 RPM. Sekarang langsung saja kita uji performanya. Di sini saya ada besi holo ketebalan kurang lebih 1 mm. Lalu di atasnya itu ada batang besi ketebalan kurang lebih 1 cm dikali 1 cm. Kita akan coba potong.
Oke, lancar jaya ya teman-teman ya, tidak ada masalah. Sekarang saya akan mengganti dengan mata batu asa seperti ini. Saya akan coba menghilangkan cat yang ada pada besi ulu ini. Oke, tadi kurang lebih saya gunakan 5 menitan. Sekarang kita akan lihat suhunya berapa. Ini di bodinya ya, di tempat motornya. Suhunya adalah 60 derajat Celcius. 67 derajat Celcius. Jadi masih normal ya menurut saya ya untuk sebuah gerinda. Untuk di kepalanya, ini di 47 derajat Celcius. Masih oke, tidak terlalu panas. Di depannya ini malah lebih dingin ya, 44 derajat Celcius. Ya, memang di bodinya ya, tempat motornya cukup lumayan panas di 64 ya ini. 64 dan 67 tadi yang pertama ya. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, sudah kalian saksikan bersama-sama saya sedikit mengulas tentang gerinda cordless dari JLD ini. Kurang lebih hasilnya seperti itu, tidak ada saya lebih-lebihkan atau saya kurang-kurangi. Berikutnya saya akan berbicara mengenai feels menggunakan gerinda cordless dari JLD ini. Jadi ini murni opini atau perspektif pribadi saya. Jadi kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah ya, silakan aja dituliskan di kolom komentar. Yang pertama kita bicara build quality-nya. Kalau dari sisi build quality saya tidak ada komplain ya teman-teman ya. Di lini ini memang JLD melakukan improvement. Kalau dibandingkan dengan produk-produk JLD yang sebelumnya pernah saya beli, untuk kali ini build quality-nya lebih bagus, finishing-nya lebih rapih. Terutama di finishing-nya, kalau dari material bahan sih menurut saya sama-sama saja dengan produknya yang terdahulu. Sebenarnya kalau finishing ini sendiri tidak ada mempengaruhi performa ya. Tetapi dari finishing ini kita bisa melihat tingkat keseriusan brand dalam membuat sebuah produk. Lalu untuk handlingnya ini saya suka ya teman-teman ya. Saya baru pertama kali ini pakai gerinda cordless. Untuk handling ini enak pas di tangan saya karena untuk handle-nya kecil ya. Lalu kalau dilihat dari bobot juga ini tidak terlalu berat, masih bisa terhandle, hanya 1,7 kilo. Jadi untuk handling ini sudah pas ya menurut saya. Lalu untuk fitur-fitur juga saya nggak ada komplain. Fitur-fitur yang ada pada gerinda ini sudah standar, semuanya berguna dan terpakai. Lalu untuk spesifikasinya sendiri yang ada catatan ya, tadi dia menuliskan untuk RPM maksimal di 10.000 RPM, tetapi pada saat saya uji menggunakan tachometer digital itu maksimalnya hanya di 7.000 RPM. Sebenarnya kalau dia menulis 7.000 juga tidak ada masalah ya, karena memang produknya masih bisa digunakan. Malahan kalau spek tertulis tidak sesuai dengan spek aslinya itu kita jadi bertanya-tanya ya. Jadi kayak ada minus gitu, padahal tidak ada masalah dengan kualitas produknya. Lalu dari segi performa juga saya nggak ada komplain. Performanya lumayan oke dan sangat-sangat bisa untuk digunakan, apalagi hanya untuk keperluan rumahan saja ya. Lalu pertanyaan yang paling sering muncul adalah, Bang, baterainya awet atau tidak? Tadi saya gunakan untuk memotong serta untuk mengupas cat, itu kurang lebih 7 menitan, itu baterainya tidak kurang 1 garis pun. Lalu pasti ada pertanyaan lagi, Bang, kenapa nggak beli yang 2 baterai aja, kan jadi lebih hemat? Gini ya teman-teman ya, saya beli gerinda ini memang untuk dipakai. Karena saya sudah banyak produk JLD sebelumnya, saya ada 3 produk JLD yang lain, otomatis saya punya 6 baterai yang sama, jadi tambah ini jadi 7 baterai. Alasan pertama ya jelas ya untuk berhemat, karena harganya lebih murah daripada yang 2 baterai. Selisihnya itu sekitar 150.000, sekitar segitu ya teman-teman ya. Alasan kedua karena baterai lithium itu kan ada umurnya ya. Kita pakai ataupun kita tidak pakai, lama-lama baterai ini akan berkurang untuk umurnya atau daya tahannya. Jadi karena saya jarang pakai ya takut mubazir aja ya. Kalau nggak kepakai kan juga umurnya makin berkurang juga.
ah udahlah beli yang satu baterai aja biar lebih hemat uang. Nanti kalau baterainya yang lain sudah pada habis umurnya, beli baterai yang baru, gitu aja ya. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan di konten saya kali ini. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, dituliskan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Tetap sehat selalu. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang tools-tools terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.